Sebelumnya Pak suara saya terdengar? Ya, silakan terdengar. Ya, izin presentasi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aktivasi dan mekanisme sistem komponen. Kelompok 2 terdiri dari Farham Jasin, Kak Indar, dan dengan saya sendiri, Sinta Livitentias. Topik bahasan yang akan kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama adalah peranan sistem komplement dalam menjembatani sistem imun alamiah dengan sistem imun adaptif. Yang kedua, proses penghancuran sel oleh membran attack kompleks atau MEK. Dan yang ketiga itu imunodefiensi. Next saja. Yang pertama kita akan membahas sedikit tentang sistem komponen. Sistem komponen ini merupakan komponen utama dari sistem pembawaan, yaitu garis pertahanan pertama melawan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Infeksi awal ini dapat mengaktifkan jalur komplement secara berbeda, tergantung komposisi permukaan mikrobanya. Aktivasi komplement ini mengarah ke kaskade proteolitik yang kuat dan efisien, yang berakhir pada opsonisasi dan resist patogen, serta dalam generasi respon inflamasi klasiknya itu melalui produksi molekul proinflamasi yang kuat. Aktivasi ini dapat dipicu oleh komponen seperti liposakarida, peptidoglikan, dan karbohidrat tertentu, misalnya manosa. Nah, sistem komponen ini merupakan jembatan yang fungsional antara respon imun bawaan dan adaptif yang memungkinkan pertahanan host terintegrasi untuk patogen. Sistem komponen ini dibagi untuk sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Untuk sistem imun bawaan ini aktifnya itu tanpa antibodi dan sebagai respon dari infeksi. Contohnya pada jalur alternatif yang dipicu oleh hidrolisis spontan dari C3 atau antigen yang bersifat tidak imunogen, sekali seperti flageli. Sistem imun adaptif bekerjanya itu dengan antibodi pada jalur klasik dan lektin manosa yang dapat dipicu oleh antibodi IgM alami yang mengenali antibodi mikroba. Pada jalur klasik ini diaktifkan jika antibodi spesifik patogen yang ada pada hostnya itu dipicu oleh antigen yang telah berikatan dengan antibodi tubuh dan akan mengaktifkan C1. Sedangkan jalur lektin ini bukan diaktifasi oleh antibodi, tetapi oleh adanya pelekatan lektin yang mengikat manosa pada mikroba. Lalu ada protein yang terlibat dalam sistem komplement. Yang pertama, pada gambar 1 ini, protein akan mengikat patogen. Dan komplement ini diperakasai oleh protein yang mengikat patogen, baik secara langsung maupun melalui antibodi atau protein spesifik patogen lainnya. Lalu yang nomor 2, setelah perubahan yang konformasi, mediator enzimatik ini akan mengaktifkan enzim lain dan akan menghasilkan protein pusat dari kaskade komplement, dan konvertase C3 dan C5 ini akan membelah menjadi C3 dan C5, lalu melepaskan komponen utama yang memediasi semua fungsi komplement. Terus protein komplement efektor ini akan memberi label kompleks antibodi antigen untuk memfagositosis dari opsonisasi. Pada nomor 3, opsonisasi ini merupakan proses melapisi partikel antigen oleh antigen ataupun komponen komplement sehingga lebih mudah dimakan oleh sel fagosit. Lalu mulai terjadi peradangan atau anafilaksin pada nomor 4 dan terjadi inflamasi. Yang nomor membentukkan membran attack kompleks dari pengikatan patogen dan memberi inti pada pembentukan membran attack kompleks ini. Yang nomor 6 akan bertindak melalui reseptor komplement pada sel fagosit, granulosit, dan eritrosit. Yang ketujuh, protein pengatur ini membatasi efek komplement dengan mendorong degradasinya atau mencegah pengikatannya ke sel inang. Di next saja.
Lalu ada peran komplement dalam respon imun humoral. Sistem komplement ini tidak hanya merupakan komponen yang penting untuk imunitas bawaan, tetapi juga merupakan pemain penting dalam induksi respon imun adaptif. Nah, sistem imun humoral ini adalah respon imun adaptif yang bertugas melindungi ruang ekstraseluler melalui generasi sel B, efektor, dan memori. Dan sel B ini menghasilkan antibodi dan mengarah ke netralisasi dan opsonisasi patogen, lalu memberikan imunologis memori terhadap infeksi ulang. Nah, peran komplement dalam imunitas humoral ini ditandai dengan baik dan dimediasi melalui reseptor komplement 2 atau CR2. Lalu CR2 ini akan diekspresikan terutama pada sel B, sel dendritik folikular atau FDC, dan subset sel T tertentu. Nah, peningkatan antigen yang teropsonisasi komplement C3D ke CR2 ini pada sel B mengurangi ambang batas yang diperlukan untuk aktivasi sel B. Selain itu, komplement ini membantu dalam lokalisasi antigen ke FDC dalam folikel limfoid, juga mendorong pengembangan memori sel B, dan juga meningkatkan pematangan afiditas dan pergantian kelas. Bisa next. Lalu ada peran pelengkap dalam respon kekebalan yang sel mediasi. Komplement ini dapat memodulasi ketiga fase respon imun sel T, yaitu fase induktor, fase efektor, dan fase kontraksi. Memainkan peran penting dalam interaksi. Sebentar, Ya, Bu. suara saya terdengar. Terdengar, Bu. Itu yang EPC, kan ada tulisan tuh, antara penyajian antigen sel. Yang disajikan itu maksudnya antigen atau selnya ya? Antigennya, Bu. Jadi, mestinya bagaimana? Penyajian antigen. Sel penyaji antigen. Sel penyaji antigen. Itu ya. Kalau yang di slide sekarang penyajian antigen sel. Berarti penyajian antigen selnya nggak tahu sel siapa, sel host apa sel patogen. Berarti antigennya yang difokuskan maksudnya. Ya, Bu. Padahal EPC itu adalah selnya yang dimaksud, sel penyaji antigen. Antigen. Ya. Nah, dalam fase memainkan peran penting selama interaksi serumpun antara sel penyaji antigen dan sel T. Terus dalam fase efektor ini, imunitas sel T dilakukan uji model praklinis untuk kekurangan C3 atau C5 reseptor yang menyebabkan gangguan respon sel T, CD4+, dan CD8+ terhadap virus. Lalu dalam fase kontraksi akan menghasilkan dengan ikatan silang bersamaan dengan sel T reseptor dan CD48 atau MCP pada sel T yang mengarah ke pengembangan sel T regulator atau Tregs in vitro. Bisa saja. Lalu ada mekanisme komplement yang menjembatani sistem imun bawaan dan adaptif. Adapun fragmen efektor utama dari sistem komplement ini, yang pertama ada C1Q atau yaitu opsonin, lalu ada C3A, ada C3B, C5A, dan C5B sampai 9 atau membran kompleks. Untuk gambar yang A ini, antigen yang teropsonisasi atau C1Q ini merupakan opsonin, akan memberikan sinyal pada C1Q reseptor dan NR1 di fagosit menyesuaikan respon inflamasi terhadap antigennya, lalu mengaktifkan jalur yang tidak diketahui oleh dendritik sel yang berpotensi melalui C1 reseptor NR1 yang memicu translokasi nuklear NF-kB dan mengatur produksi sitokin proinflamasi T helper 1 interleukin 12 dan TNF-alpha. Sitokin ini akan merangsang reseptor masing-masing pada sel T untuk mempromosikan polarisasi T helper 1.
Untuk yang nomor B ini, antigen C1Q yang teropsonisasi dengan sel-sel apoptosis yang difagositosis oleh dendritic cell berpotensi melalui kompleks reseptor C1Q reseptor LRP. Lalu fagositosis dari C1Q ini merangsang dendritic cell untuk ingin interleukin 10 imunosupresif melalui mekanisme yang saat ini tidak diketahui, dan interleukin 10 ini kemudian menurunkan regulasi induksi T-helper1-17 dalam sel T naif. Kemudian yang nomor C ini juga fagositosis antigen C1 teropsonisasi dengan sel-sel apoptosis dalam makrofag yang mempromosikan produksi interleukin 27 yang menghambat polarisasi T-helper1-17 dalam sel T naif. Yang D ini pensinyalan CR2, komponen reseptor 2. CR2 ini memiliki peran unik dalam imunitas humoral pada sinaps imun sel APC, sel penyaji antigen. B menurunkan ambang aktivasi sel B dan mendorong pembentukan pusat terminal. Lalu ada C3 yang bertindak dengan cara yang mirip dengan C1Q reseptor dalam migrasinya oleh badan apoptosis yang teropsonisasi untuk mengurangi fungsi imunostimulator dendritic cell dengan mengurangi produksi sitokin, misalnya interleukin 12. Jadi faktor komplement dari jalur awal ini bertindak sebagai opsonin dinamis yang mempengaruhi sistem imunitas bawaan dan adaptif. Lalu untuk yang E, merupakan interaksi sel APC dan sel T yang memicu pensinyalan autokrin. Autokrin ini dihasilkan bergantung pada komplement dari sel T dan parakrin, dan menghasilkan parakrin atau C3A, C3B, C5A yang berasal dari APC dan sel T yang terlibat melalui C3A reseptor dan C5A reseptor yang mendorong diferensiasi sel efektor dan produksi sitokin dari dendritic cell. Peran komplement dari fase efektor imunitas sel T ini telah ditunjukkan oleh model praklinis yang menunjukkan bahwa kekurangan C3 dan C5AR ini menyebabkan gangguan respons sel T, CD4+ dan CD8+ terhadap virus. Terus C3A ini dihasilkan secara intraseluler untuk kelangsungan hidup sel T, dan setelah stimulasi sel T ini menginduksi produksi autokrin dan sitokin yang proinflamasi. Sudah. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, apa suara saya terdengar, Bu? Ya, kedengaran. Kedengaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada proses penghancuran sel oleh MAC atau membran EP kompleks. Bisa di next. Aktivasi sistem komplement. Nah, dalam aktivasi sistem komplement ini, yang awalnya larut dalam keadaan yang sebelumnya non-aktif menjadi diaktifkan oleh antigen, kompleks imun sebagai mediatornya atau biologik aktif ataupun menjadi enzim untuk reaksi selanjutnya. Kemudian ada jalur aktivasi ini. Jalur aktivasi ini sering ditandai dengan kerusakan jaringan. Kemudian pengaktifan komplement diawali oleh 3 jalur berbeda dan berujung pada aktivasi C5b sampai C9 pada membran EP kompleks. Boleh di next. Nah, pada jalur itu ujungnya nggak selalu MAC ya? Ada 3 kan ujungnya. Dijelasin nggak nanti? Terminasinya nggak hanya terbentuknya MAC. 2 lagi apa? Yang dijelasin hanya yang MAC aja, Bu.
yang opsonisasi sama lisisnya enggak? Lisisnya dijelasin, Bu. Nanti ada di slide selanjutnya ada? Ada lisis. Ada, Bu. Ada. Yang lisis, Bu. Lisis bakteri. Ini kan baru Mac ya. Yang dua lagi? Jadi terminasi dari kerja komplement tidak hanya Mac, ada 3. Dua lagi apa? Ya, dilanjut aja. Apoptosis sama lisis. Apa? Apoptosis sama lisis. Oke, iya. Di slide ini ada nggak nanti? Apoptosis nggak ada, Bu. Kenapa nggak ada? Ya, next. Terus. Nah, selanjutnya ada jalur perakitan MAC bertahap dari faktor komplement terlarut. Langkah pertama membutuhkan pembelahan C5 yang berwarna ungu ini menjadi anafilaktosin atau C5 yang kecil berwarna ungu dan fragmen besar atau C5b yang berwarna ungu oleh C5 konvertase. Kemudian C6 yang berwarna kuning mengikat zat antara C5b yang labil menghasilkan kompleks C5b6 yang stabil. Kemudian C7 mengikat C5b6 menambatkan kompleks C5b7 yang baru terbentuk ke permukaan membran. Kemudian C8 terdiri dari C8A yang berwarna orange dan C8B yang berwarna merah dan C8G yang berwarna biru tua. Kemudian dimasukkan ke dalam prekursor perakitan yang membentuk C5B8 dan menandai peristiwa penetrasi membran pertama. Dan akhirnya dari banyaknya salinan C9 yang berwarna biru muda bergabung dengan membran perakitan menghasilkan MAC atau membran attack kompleks. Boleh di next. Kemudian ada pembentukan MAC dan terjadinya lisis. Yang pertama C5 protein yang dipecah oleh C5 konvertase di semua jalur komplement, kemudian menghasilkan fragmen C5b, dan kemudian yang memulai pembentukan membran attack kompleks dan fragmen C5a yang dilepaskan, yang memiliki berbagai aktivitas inflamasi. Kemudian C5 konvertase kompleks enzim multiprotein yang dihasilkan oleh pengikatan C3b dan C3 konvertase. C5b mengikat C6 dan C7 secara berurutan dan kompleks C5b sampai C7 masuk ke dalam membran plasma diikuti dengan pembentukan kompleks C5b sampai C8 yang membentuk pori-pori yang tidak stabil. Kemudian kompleks C5b sampai C8 atau C5 konvertase dapat membentuk pori dengan C9 dan C9 juga diinduksi untuk homo-oligomerisasi oleh kompleks C5b sampai C8. Kemudian terjadi langkah akhir aktivitas komplement yang mengarah pada pembentukan kompleks membran attack kompleks dan terjadi lisis sel. Kemudian membran attack kompleks atau MAC kompleks litik dari komplement terminal kaskade komplement termasuk protein komplement C5, C6, C7, C8 dan banyaknya salinan dari C9 yaitu 15 molekul yang terbentuk di membran sel target. Dan kemudian MHC menyebabkan perubahan ionik dan osmotik yang mematikan dalam sel. Boleh di next. Nah, di sini ada peran membran attack kompleks atau MAC. Yang pertama itu membunuh mikroorganisme tertentu dan meningkatkan peradangan atau lisis. Kemudian MAC perlu menggunakan C5 konvertase yang terikat di permukaan.
Kemudian C5 konvertase untuk memicu pembentukan MAC melalui C5 menjadi C5b. Kemudian pori-pori MAC yang terikat dengan komponen komplemen dapat membunuh bakteri gram negatif. Nah, bisa dilihat pada gambar terjadinya lisis yang pertama itu pengikatan C3b ke bakteri yang aktivasinya komponen komplemen yang akhir. Kemudian pembentukan MHC. Setelah terbentuknya MHC, maka MHC akan memasuki bakteri dan kemudian terjadi lisis osmotik pada bakteri. Boleh di next. Oke, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Lanjut. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya minta maaf tidak bisa on kamera karena saya sedang berada di luar dan juga takutnya suara-suaranya terputus-putus. Nah, selanjutnya adalah gangguan sistem komplement atau imunodefisiensi. Imunodefisiensi itu merupakan keadaan di mana kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit itu terganggu atau sama sekali tidak ada. Nah, adapun defisiensi genetik protein komplement dan protein pengatur ini merupakan penyebab utama berbagai penyakit manusia. Dan berikut adalah defisiensi genetik berdasarkan komponen jalurnya. Boleh di next. Nah, yang pertama ada sebelumnya, Noval. Nah, defisiensi genetik pada komponen jalur klasik. Yang pertama itu defisiensi C2 adalah defisiensi komplement manusia yang paling umum. Lebih dari 50% pasien dengan defisiensi C1Q, C2, dan C4 itu berkembang menjadi penyakit lupus. Sedikit penjelasan, penyakit lupus itu merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan adanya autoantibodi terhadap autoantigen. Sehingga menyebabkan disregulasi sistem imun, menyebabkan kerusakan pada beberapa organ tubuh. Nah, untuk lupus ini dapat menyerang 1 sampai lebih sistem organ, di mana pada sebagian orang itu penyakit lupus itu hanya kulit dan sendinya saja yang terkena, tetapi ada juga pada sebagian pasien yang lupus itu menyegan organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan yang sebagainya. Nah, adapun alasan antara hubungan defek komplement dengan penyakit kompleks autoimun ini masih belum bisa diketahui, tetapi mungkin adanya keterkaitan dengan adherence clearance, yaitu pembersihan yang tidak memadai oleh sirkulasi komplement imun sehingga terjadi kecacatan atau kerusakan pada aktivasi komplement. Nah, jadi pada normalnya itu kompleks imun itu yang dihasilkan normal itu tidak dibersihkan dari sirkulasi, namun mereka itu dapat disimpan di dinding dan jaringan pembuluh, di mana nanti mereka ini akan mengaktifkan leukosit melalui jalur oleh reseptor FC dan menghasilkan inflamasi. Reseptor FC itu adalah reseptor antibodi yang terlibat dalam pengenalan antigen yang terletak pada membran sel imun tertentu, termasuk limfosit B, sel pembunuh alami seperti makrofag, neutrofil, dan sel mast, sehingga reseptor ini mengenali fragmen FC dari antibodi. Nah, komplement ini juga memerankan peran penting untuk pembersihan badan apoptosis, di mana mengandung DNA yang terfragmentasi. Jadi badan-badan apoptosis ini kemungkinan besar ini merupakan sumber utama yang memicu respon autoantibodi pada lupus. Nah, selanjutnya beberapa pasien dengan defisiensi C2 atau C4 menunjukkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi, dan adapun yang lain itu tidak menimbulkan gejala. Lalu ada defisiensi C3 yang kebanyakan dikaitkan dengan infeksi bakteri piogenik serius yang berakibat fatal. Jadi untuk infeksi bakteri piogenik itu merupakan infeksi yang menghasilkan nanah. Jadi infeksi ini terjadi ada sebuah luka, baik luka pembedahan atau luka kecelakaan yang memiliki kecenderungan untuk terinfeksi. Jadi itu namanya infeksi bakteri piogenik. Lalu menggambarkan peran senter C3 dalam opsonisasi dan peningkatan fagositosis. Boleh next selanjutnya, Pak? Selanjutnya ada defisiensi genetik pada komponen jalur alternatif. Nah, jadi adanya defisiensi genetik pada komponen jalur alternatif ini mengakibatkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi meningokokus. Adapun penyakit meningokokus itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Neisseria
Staphylococcus yang dikenal sebagai meningococcus dan berbagai organisme selain bakteri, jamur juga virus, itu dapat menyebabkan penyakit meningitis. Nah, ini terjadi karena ada defisiensi faktor B dan faktor D yang jarang terjadi. Adapun faktor B itu merupakan komponen dari jalur alternatif yang mengandung protase serin dan mengaktifkan aktivitas katalik pada jalur alternatif C3 dan C5 convertase. Nah, selanjutnya faktor D ini yang jarang terjadi ini itu merupakan sama protase serin yang memotong ikatan lisin dan arginin pada faktor B. Nah, faktor D ini dia berperan dalam stimulasi sintesis trigliserida di jaringan adiposa, dan juga faktor D ini juga berperan sebagai penghambat degranulasi neutrofil. Selanjutnya ini, defisiensi genetik ini dia lebih sering terjadi pada defisiensi properdin resesif terkait C. Jadi defisiensi properdin ini adalah penyakit terkait C, X-related, yang langka di mana properdin yang merupakan faktor pelengkap yang penting yang bertanggung jawab untuk stabilisasi alternatif C3 convertase ini dinilai kurang. Jadi sehingga individu yang terkena penyakit ini rentan terhadap penyakit meningococcus fulminans. Nah, selanjutnya ada mutasi gen yang mengkode MBL dan MASP2 sebelumnya. MBL itu manus binding lectin dan MASP2 itu MBL associated serine protease 2 yang merupakan protein penting dalam jalur lektin sistem imun. Jadi adanya mutasi gen ini mengakibatkan defisiensi imun pada beberapa pasien. Boleh selanjutnya di slide Noval. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dalam komponen terminal komplement. Nah, seperti yang kita tahu, reseptor, jadi adanya defisiensi reseptor komplement ini disebabkan karena defisiensi reseptor komplement ini karena sinyalnya hilang. Ya, kenapa? Oke, jadi kekurangan dalam komponen terminal komplement ini terjadi karena adanya defisiensi jalur komponen terminal, kondisi genetik yang mempengaruhi dari membran attack kompleks. Nah, adapun kecenderungan infeksinya ini oleh bakteri Neisseria seperti meningitis dan gonorea. Oke. Nah, untuk dari komponen pelengkap terminal seperti yang kita ketahui kalau komponen MAC itu dibentuk oleh C5, C6, C7, C8, dan C9. Nah, adapun kalau adanya kekurangan dalam komponen pelengkap terminal ini, dia terjadi karena adanya defisiensi dari C5, C6, C7, C8, di mana ketidakhadiran C5, C6, C7, dan C8 ini mengakibatkan C9 tidak bisa binding dan tidak bisa terjadinya lisis. Selanjutnya, Noval. Nah, selanjutnya adalah defisiensi reseptor komplement, di mana tidak adanya CR3 dan CR4 karena adanya mutasi langka pada rantai CD18. Sebelumnya, CR3 itu merupakan ada secara eksklusif pada leukosit, terutama pada sel natural killer, monosit, dan neutrofil. CR3 ini memiliki fungsi penting sebagai molekul adhesi dan reseptor membran yang sebagai mediasi pengenalan beragam ligan. Sedangkan kalau CR4 ini diekspresikan pada sel mieloid, di mana umumnya ini digunakan untuk menandakan identifikasi sel dendritik. Dan fungsinya sama dengan CR3, reseptor komplement ini itu dia berpartisipasi dalam adhesi, aktivasi, dan rekrutmen leukosit, produksi sitokin, dan pertahanan host dan fagositosis. Nah, adapun penyakit yang disebabkan oleh defisiensi reseptor komplement ini adalah defisiensi adhesi leukosit. Jadi penyakit ini merupakan gangguan imunodefisiensi yang melibatkan sel B dan sel T yang ditandai dengan ketidakmampuan leukosit untuk bermigrasi ke tempat infeksi untuk membunuh mikroba yang menyerang. Nah, selanjutnya gangguan ini ditandai dengan infeksi piogenik berulang dan disebabkan oleh inadequate adherence itu seperti tidak memadainya penempelan neutrofil pada endotelium di mana tempat infeksi jaringan ini, mungkin oleh gangguan fagositosis bakteri yang bergantung pada IC3B. Jadi sebelumnya IC3B ini
merupakan singkatan dari inactive C3b. Dan IC3b ini fragmen protein yang merupakan bagian dari sistem komplement. IC3b ini berfungsi sebagai opsonin di mana memiliki reseptor untuk partikel asing dan fagosit inang. Oke, selanjutnya, boleh slide selanjutnya, Noval. Nah, adapun selanjutnya ini ada defisiensi protein pengatur komplement di mana berhubungan dengan aktivasi komplement abnormal dan berbagai penyakit kelainan lainnya. Boleh di-share? Oke. Yang pertama ada faktor I defisiensi. Sebelumnya faktor I itu adalah faktor komplement I, yaitu protisterin yang bertindak sebagai pengatur jalur klasik dan alternatif. Nah, adapun defisiensi faktor komplement ini dia merupakan kelainan yang mempengaruhi sistem imun di mana orang yang terkena kondisi ini rentan terhadap infeksi yang berulang. Infeksinya itu seperti saluran pernafasan bagian atas, telinga, kulit, maupun saluran kemih. Nah, adanya defisiensi pada faktor I ini memungkinkan aktivasi sistem komplement yang tidak terkontrol. Jadi, dikarenakan aktivitas sistem komplement ini tidak diatur untuk menurunkan kadar protein C3 dalam darah, sehingga C3 ini yang berfungsi untuk kemampuan sistem kekebalan tubuhnya ini karena tidak ada, jadi mengurangi kemampuan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Selanjutnya ada faktor H defisiensi, di mana faktor ini jarang terjadi. Jadi faktor H ini merupakan anggota dari regulator aktivasi komplement, di mana merupakan protein kontrol komplement. Nah, untuk defisiensi H ini merupakan gangguan resesif autosomal yang ditandai dengan rendahnya atau tidak adanya konsentrasi faktor H dan konsentrasi C3 yang lemah, dan contohnya itu dia ada glomerulonefritis, di mana merupakan penyakit ginjal yang disebabkan karena ada peradangan pada saringan kecil dalam ginjal atau disebutnya glomeruli, yang fungsi glomeruli ini untuk menghilangkan kelebihan lembah atau cairan dari aliran darah yang nantinya akan dikeluarkan dalam urin. Nah, adapun dari definisi faktor H ini disebabkan oleh pembersihan kompleks imun yang tidak memadai dan adanya deposisi byproduct komplement oleh ginjal. Boleh slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini merupakan example of faktor H defisiensi. Jadi ada beberapa varian alel spesifik dari faktor H ini yang terkait dengan AMD atau age-related macular degeneration, yang merupakan penyakit mata yang dapat memperburuk dari waktu ke waktu dan biasanya terkena oleh penderita yang berusia di atas 63 tahun. Adapun ini terjadi karena adanya peradangan yang berlebihan tanpa adanya regulasi komplement yang berkontribusi terhadap gangguan sel fotoreseptor di daerah makula dan akibatnya kebutaan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau fotoreseptor itu kan adalah reseptor yang untuk menerima cahaya. Nah, makula ini memiliki konsentrasi sel fotoreseptor yang sangat tinggi untuk sel untuk mendeteksi cahaya. Adapun dengan adanya faktor H defisiensi ini bisa menyebabkan kebutaan yang berlanjut karena adanya kesalahan pada makulanya itu. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, dan berikut adalah daftar pusaka referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Novel. Baik, mungkin kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanya? Kalau enggak, kita langsung reinforcement pakai Google Form.
Ya, apakah ada yang mau saling ditanyakan? Mungkin itu Bu Erni tadi yang lupus kali ya. Kira-kira Kenapa, Pak? mekanismenya seperti apa itu tadi dijelaskan di apa C3-nya itu, Pak. Iya. Jadi bukan produksi C3-nya kurang, tapi C3-nya itu karena dia banyak auto antibodinya itu kan, itu bereaksi dengan C3, jadi C3-nya sendiri jadi kurang jadinya, Pak. Tapi bukan kurang karena produksinya kurang, cuman karena Coba dibutuhkan untuk ditampilkan lagi siapa tadi isi bagian Afarha ya? suratnya mana coba? Iya, Pak. Ya itu. Enggak, Pak, tadi benar. Ini. Nah, Efisiensi C2 adalah jadi dia tapi yang lebih dikenal itu untuk klinisnya itu C3, Pak. Yang lebih bahaya C3. Memang C2 ada. Yang ketiga berarti ini ya? Iya, C2 itu memang ada pada C2 memang ada pada lupus, tapi C3 itu lebih signifikan akibatnya. Karena dia itu kan C3 ada di pusat alir kerjanya komplement, Pak. Gitu. Iya, Nah, benar. Iya kan? Siapa? Farha, benar kan? C3 adanya di pusat, di skema kerja sistem komplement itu di daerah pusatnya kan? C3 sentral pusatnya. Jadi kalau Iya. C3-nya yang seperti Ibu bilang, lupus itu bahaya, Bu. Benar. Iya, gitu. Tapi Tapi di ini sini ada kaitan dengan bakteri, ini tidak berkaitan dengan lupus ini ya? jadi kan lupus itu kan punya itu kan autoimun ya, Pak. Dan dia berarti punya auto antibody kan? Ya. Nah, kan kerja antibody itu terkait dengan dengan bagian komplement yaitu C3. Nah, jadi kan karena antibodinya itu lebih banyak karena ada autoantibody kan. Kalau di orang normal kan nggak ada autoantibody. Antibody kan kerjanya untuk misalnya untuk opsonisasi segala macam itu kan perlu C3 gitu. Jadi C3-nya diproduksi normal, tapi dia memakai C3-nya itu di atas normal jumlahnya gitu. Sehingga untuk kalau ada infeksi jadi defisiensi deh gitu, Pak. Ketersediaan C3-nya jadi di bawah normal. Ketersediaannya bukan produksinya, Pak. Produksinya normal untuk produksinya normal, cuma karena diperlukan untuknya autoantibody gitu. Banyak sehingga menjadi berkurang ya stoknya ya, gitu ya. Ya, sehingga pas ada bakteri atau apapun infeksi ya dia udah kekurangan tenaga gitu. Kekurangan C3. Gitu, Pak. Berarti orang lupus itu kambuh kalau ada infeksi? Nggak ada infeksi juga kambuh, Pak. Kalau derajat autoantiimunnya meningkat gitu, Pak. Itu. Jadi kambuhnya itu kan karena autoantibodinya, Pak. Karena ke derajat autoimunnya itu. Jadi kalau autoantibodinya semakin meningkat jumlahnya, berarti kan derajat penyakitnya meningkat. Berarti semakin banyak C3 dipakai. Karena kerja antibodi kan selaras dengan kerja komplement, dalam hal ini C3 ya utamanya. Gitu, Pak. Makanya orang lupus kalau kena infeksi lebih lama sembuhnya daripada orang yang bukan lupus gitu. Ya. Tapi ini ada yang kebetulan anak kita ya. Ada 86, angkatan saya itu lupus. Sampai sekarang dia punya anak itu ya. Sampai sekarang dia masih bertahan hidup, sehat itu. Dan waktu kuliah tidak menunjukkan tanda-tanda lupus itu ya. Tapi diketahui lupus umur sejak kapan, Pak? Nah itu yang kayaknya setelah dia punya anak ya. Ketahuan dia pernah keguguran ya? Mungkin. Nah terus yang kedua alumni juga nih itu
waktu kuliah sehat karena saya yang bimbing itu. Hmm. Kemudian pas lulus dia nikah, melahirkan, meninggal katanya kena lupus. Nah, kalau seperti itu, kenapa ekspresinya itu tidak di sebelumnya ya? Kenapa ekspresinya itu kalau sekarang ada juga yang dua alumni. Satu alumni dia memang pada saat kuliah itu menunjukkan itu, sehingga saya kasih judul yang muda dan dia selesai sekarang kerja di RCM. Kalau ini dari biologi ya. Dia ikut dokter yang menangani lupusnya. Terakhir saya ketemu di waktu vaksin antigen itu, dia sehat itu ya, sehat. Tapi saya tanya gimana, masih suka kambuh nggak? Masih Pak, ya alhamdulillah sekarang sedang sehat gitu. Iya, jadi dia kalau orang lupus tuh sering ada istilah sedang sehat, sedang sakit, apa sedang drop gitu. Ya. Gitu. Dan iya orang lupus itu sering bilang tidak boleh stres, ya itu karena stres memicu imunitasnya turun, tapi autoantibodinya bertambah gitu. Akibat autoantibodinya itu juga tambah jelek karena merusak jaringan normalnya kan Pak. Ya. Gitu. Tapi kalau awal mula ya, awal mula itu sebetulnya kesalahan itu ada di mana? Itu di mekanisme toleransinya itu. Jadi kan banyak antigen self itu kan banyak Pak. Nah, jadi kalau lupus itu antigen tertentu yang dia kan atau antibodi atau imun itu ada lupus, ada glomerulus nephritis itu kan Pak. Jadi tergantung dia tidak sistem imun seseorang itu kalau dia mengenali antigen self-nya sebagai non self ya udah jadi autoimun. Tergantung yang dia kira non self itu antigen self yang mananya gitu. Tapi itu karena apa? Mutasi gen atau apa kira-kira awalnya? Mutasi gen. Karena mutasi gen ya? Ketidakmampuan. Karena komplement itu kan protein ya, berarti memang dari gennya kali ya? Ya, tapi sebenarnya nggak masalah dengan komplement, karena komplement produksinya dia tidak defisiensi kan? Yang jadi masalah itu dia tidak bisa membedakan mana antigen self, mana non. Dia menyatakan antigen self-nya itu satu jenis antigen self-nya merupakan antigen non self. Itu masalahnya. Ya, tapi kan berarti itu di protein juga kan, di protein antibodi ya? Akibat dia nggak bisa begitu, akhirnya antibodinya dibentuk sama dia antibodi yang menyerang antigen. Yang harusnya itu ada antigen self yang dianggap antigen non self gitu Pak. Maka disebut autoantibodi si antibodinya gitu. Iya, maksud saya kalau ada ketidakmampuan membaca, iya, itu kan berarti ada protein yang berubah itu kan ya kali ya? Iya, benar Pak. Protein-protein yang terlibat dalam mekanisme toleransi itu Pak. Iya, sementara protein kan pasti dibentuk oleh DNA. Iya, makanya lupus tuh ana antibodi. Nah, cuma ketika kemudian tadi ekspresinya kenapa ada yang dari kecil sehat itu ya, sampai kuliah, sampai menikah, baru ekspresinya itu setelah melahirkan atau setelah hamil gitu ya? Karena kan sistem imunnya kan matang setelah umur 18 sampai 21 tuh Pak. Oh, memang ya, dipengaruhi oleh usia ya? Udah lagi kalau orang hamil kan menurun kondisinya. Ya. Ya, ini ada alumni kita itu beberapa tuh yang meninggal 2 kalau nggak salah. Lumayan tuh. Yang meninggal cukup 2. Banyak angka kedua. Ya, kalau dan 2 itu perempuan semua. Dan memang lebih sering
perempuan lebih sering dapat daripada laki-laki. Laki-laki itu Kemudian diarahkan. yang sehat juga perempuan, tapi sehatnya ya begitu. Artinya kalau yang kerja di RSFM itu memang lebih sering terlihat sakit gitu ya. Ya. Nah, tapi yang tadi yang angkatan saya 86 itu sampai sekarang dia masih lebih sering terlihat sehat, cuma memang dia resign dari PNS, kemudian dia fokus. Tidak jadi boleh dia stres memang. kayaknya tidak mau capek gitu. Ya, tidak stres, tidak capek. Pikiran ya. Ya, dan sehat sekarang itu. Emang, Pak. Ya. Iya. Ya itu, makasih Barni. Ya, sama-sama Pak. Begitu kita langsung ini aja. Kalau nggak ada yang lain, kita ini apa ya? The enforcement. Oke, silakan. Kita tes ya. Iya. Ya, sebentar saya ke dalam dulu. Kita tes. Tesnya mau berapa lama Pak? Ini kira-kira 10 soal ABCD. Silakan Pak dibuat keputusan beberapa soal. ABCD doang kok, pilihan. Oh, salah 1 menit aja Bu. Oke lah. Makasih, ntar ya saya kirim.